kekasih di dalam Yesus Kristus, saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Dan pada kesempatan ini, saya ingin sharing mengenai berkat di balik proses. Nah saudara, kita akan lihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Di dalam firman Tuhan itu dikisahkan mengenai perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Namun Tuhan izinkan mereka untuk masuk ke satu tempat yang namanya Mara. Dan dari Mara mereka menuju ke Elim. Dan sesuatu yang menarik terjadi di Mara, di mana bangsa Israel di dalam kehausannya ingin minum air yang ada di Mara. Tetapi air yang ada di Mara itu pahit. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan air yang pahit itu, mereka bersungut-sungut dan mulai bertengkar. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seperti bangsa Israel, perjalanan kita sebagai anak Tuhan menuju ke kekekalan, kita juga diizinkan Tuhan untuk melalui tempat-tempat yang namanya Mara. Dan di tempat-tempat itu kita mengalami banyak hal-hal yang memahitkan kehidupan kita. Saudaraku, tujuan dari semuanya itu yaitu Tuhan ingin memproses kehidupan kita, yaitu ingin memurnikan karakter kehidupan kita. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita ada di Mara, ketika kita mengalami hal-hal yang memahitkan kehidupan kita, yang menyakiti kita, yang mengintimidasi kita, yang tidak menyenangkan, seperti pada tahun ini kita mengalami penyebaran COVID-19. Dampaknya begitu luar biasa, menghantam kehidupan kita. Atau mungkin saudara sedang mengalami banyak hal yang pahit. Mungkin itu datang dari mertua kita, mungkin itu datang dari suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman, sahabat, pemimpin, orang yang kita pimpin, atau siapapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini kita merasa pahit, kita merasa jengkel, kita merasa marah, kita merasa depresi, kita merasa putus asa. Bahkan ada di dalam diri kita ingin membalas dendam. Saudaraku, ingat bahwa semuanya itu Tuhan izinkan bukan untuk menyakiti kita, tapi Tuhan ingin memproses kita, yaitu ingin memurnikan kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di Mara dan kita mengalami hal-hal yang memahitkan kita? Yaitu yang pertama, saudaraku, kita harus belajar bersyukur. Saudara, kita harus bersyukur. Mengapa? Karena dengan bersyukur kita memiliki kekuatan untuk dapat melalui peristiwa-peristiwa itu. Ketika kita menanggapi peristiwa itu dengan bersungut-sungut, dengan marah, dengan emosi, maka kita tidak akan memiliki kekuatan apa-apa. Kita akan menjadi takut, kita akan menjadi gelisah, kita akan menjadi orang-orang yang cemas, sehingga kita tidak mengalami kekuatan untuk kita bisa melangkah melalui peristiwa-peristiwa itu. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kekasih, yaitu kita harus belajar bersabar. Saudara, bangsa Israel tidak bersabar. Padahal Tuhan telah memerintahkan Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke air itu. Dan air itu kemudian menjadi manis. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seharusnya bangsa Israel bersabar dan berusaha untuk bertindak dengan benar di dalam situasi itu. Nah saudaraku yang kekasih, ketika saudara ada di dalam hal-hal yang memahitkan, jangan bertindak gegabah. Jangan bertindak di dalam ketidakbenaran. Jangan keluar dari jalur kebenaran. Tetapi mari bersabar. Saudara, menjadi orang yang sabar itu sesuatu yang Tuhan inginkan.
Sebab kesabaran akan membuat kita tahan uji, membuat kita mampu untuk dapat memikirkan hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kesabaran melindungi kita dari banyak hal-hal yang dapat membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, mari bersabar. Sabar itu indah, saudaraku. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, di dalam cerita firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27, di situ juga dimarah juga Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya. Artinya yang ketiga, ketika engkau ada di marah, ketika engkau ada di dalam hal-hal yang memahitkan kehidupanmu, maka belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di marah Tuhan memberikan ketetapan kepada bangsa Israel untuk ditaati dalam perjalanan mereka selanjutnya. Ketika saudara ada di dalam hal-hal yang memahitkan saudara, maka di sana ada firman Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada perintah Tuhan yang harus kita taati. Mengapa, saudaraku yang kekasih? Karena ketika bangsa Israel taat, dari marah Tuhan membawa mereka ke Elim. Dan di Elim, saudara, ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Dari hal-hal yang memahitkan mereka, Tuhan membawa kepada hal-hal yang menyegarkan mereka, yang mengenyangkan mereka, penuh dengan berkat dan penuh dengan kelimpahan. Ketika mereka mau taat kepada ketetapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, belajarlah taat di dalam hal-hal yang memahitkan saudara. Memang ketaatan itu tidak mudah, ketaatan itu menyakitkan, tetapi waktu kita taat, kita akan melihat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saudaraku yang kekasih, ada proses dalam perjalanan hidup kita, dan proses itu datang dari hal-hal yang menyakitkan kehidupan kita, yang pahit. Tetapi di balik proses itu, karakter kita dimurnikan, dan dengan karakter yang dimurnikan, Tuhan membawa kita ke Elim untuk disegarkan, dikenyangkan, dan diberikan kelimpahan, sehingga di dalam kehidupan kita, kita tidak akan berkekurangan suatu apapun. Hadapilah proses, nikmatilah proses. Biarlah melalui proses itu, saudara akan berjumpa dengan berkat-berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.